Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini karena sangat bermanfaat untuk kita semua. Bukan hanya memberikan inspirasi tapi mengetahui sosok-sosok yang inspiratif sehingga bisa membantu teman-teman untuk membuka wawasan lebih luas lagi. Jangan lupa ya, sampai jumpa. Sudah terakhir, pertama yang dokter, sudah terrealisasi. Yang kedua sudah menuju ke penulis. Oh iya, Ayu sudah punya banyak buku. Belum juga sih, Belum. Pertama itu yang bersama dengan ada organisasi di fakultas namanya GIRUS, Gerakan Sayang Literasi Kedokteran UMI. Itu kami buat buku Dokter Seribu Wajah. Jadi di situ saya sebagai salah satu penulis di buku itu. Oh. Pertama kan dari kecil memang sudah dipesankan dari orang tua. Nanti pertimbangannya kalau jadi dokter berarti bisa banyak bantu orang. Dan lewat dokter juga jadinya kita bisa berada di mana saja. Berada di mana saja dan sifatnya universal. Jadi ternyata dokter ini bukan hanya satu saja fungsinya tapi banyak fungsi. Jadi salah satu mungkin jalan saya untuk menuju menjadi lebih baik setiap harinya mungkin dari profesi ini seperti itu. Banyak hambatan. Oke, bisa diceritakan hambatannya apa? Mungkin dari dari SMA dulu ya, mungkin pas SMA sempat coba mendaftar kedokteran tapi daftarnya memang inginnya kembali ke Bali. Ternyata tidak dapat rezeki di sana, tidak ada. Jadi selama itu tidak ada yang lulus. Akhirnya gue cari jurusan lain yang bukan kedokteran. Akhirnya ambil psikologi. Psikologi tidak sampai setahun disuruh kembali lagi untuk mendaftar dan akhirnya mungkin sudah jalannya. Diberilah jalan untuk bisa lulus di Fakultas Kedokteran UMI. Sampai sekarang akhirnya bisa tercapai. Karena sudah dari kecil akhirnya ditakalar, SD, SMP, SMA semua ditakalar. Mungkin sudah saatnya setidaknya saya kembali ke kampung halaman, ada hal-hal yang setidaknya saya berikan untuk kampung halaman sendiri seperti itu di Bali. Kalau kemarin itu pas mungkin masa-masa perkoasan, koas dan hingga sampai ke ujian akhir kompetensi kami kedokteran. Jadi masa perkoasan itu yang memang di luar batas kemampuan kami. Kalau bukan karena doa dari orang tua mungkin itu agak rumit menjalaninya karena walaupun istilahnya saya selalu memperhatikan, bukan hanya saya bahkan teman-teman. Saya melihat ada yang jalannya sudah cepat, ada yang jalannya pelan-pelan tapi dia bisa nikmati prosesnya. Bahkan ada yang sudah lari kencang, sudah hampir selesai tapi akhirnya ada hambatan di persimpangan gitu. Jadi walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kalau ada hal-hal saja yang di luar batas kemampuan kita itu bisa tertahan. Contohnya, mungkin ada beberapa ujian-ujian yang akhirnya kurang satu angka baru bisa lulus. oh iya, Gitu. kurang berapa? 0,01 atau 0,1? Atau kok ini dokternya susah dihubungi, padahal besok terakhir pengumpulan berkas gitu. Padahal biasanya sering ditemui di kampus atau di mana, ini besok susah sekali dihubungi untuk minta tanda tangan atau sebagainya begitu. Jadi ada saja hal-hal yang tidak bisa kami di luar jangkauan kami, usaha kami sudah berusaha, tapi akhirnya ya terhambat di situ. Tapi syukurnya besoknya kita mulai lagi dan akhirnya ada saja jalan yang bisa kami lewati seperti itu. Ada saja jalannya. Ibu bapak orang tua, bapak ibu. Jadi bapak ini dengan ketegasannya, disiplin dan semua tata tertib harus dia, pokoknya aturan-aturannya. Nah, ibu ini yang penuh cinta kasih, itu pengertian, paling pengertian. Jadi kalau bapak marah, ibu yang relai atau ibu yang berikan penjelasan, ibu yang merangkul anak-anaknya tetap semangat. Itu jadi saling melengkapi saja sebenarnya. Ya waktu kemarin tahun 2000
15 atau 16 ya, sempat kebakaran rumah saya. Oh. Rumah yang juga toko waktu itu. Waktu itu kan kejadiannya saya sementara ada panel itu kayak diskusi pakar dengan dokter-dokter di kelas. Kemudian saya dapat info, itu pun info dari teman saya. Ternyata dikirimkan foto, kok kayak kebakaran rumahnya. Jadi ini rumah saya kebakaran ini. Jadi sudah itu saya agak panik di kelas, tapi coba tenang dulu. Terus saya langsung minta izin sama dokter-dokternya untuk balik ke rumah. Niatnya langsung mau balik ke Takalar, tapi ditahan sama ibu. Kan ibu ada di Makassar waktu itu. Jangan dulu, biarkan saja. Tapi saya sudah lihat mata ibu berkaca-kaca. Di situ saya sudah lihat ibu sepertinya kayak sedih sekali. Kenapa? Karena kan memang bapak ibu itu memulai usahanya dari nol sekali, yang memang tidak punya apa-apa. Nah, sampai akhirnya ternyata kalau memang bukan rezeki kita, semuanya akan diambil kembali oleh yang di atas, oleh Tuhan. Jadi sudah tidak ada rumahnya gitu, terbakar, hangus terbakar. Dan sampai disitu saya berpikir, kira-kira bisa nggak ya lanjut ke dokteran ini? Bisa nggak ya lanjutkan sekolahnya? Sempat hopeless ya? Iya, sempat hopeless. Tapi ya, apalagi pas saya lihat kakak saya, Kak Agus, bapak berdua, cuma mereka berdua yang beres-beres semua, kan keluarga jauh-jauh semua. Nanti hari kedua baru datang keluarga untuk membantu membersihkan. Tapi saya juga bersyukur karena pas kejadian kebakaran itu tetangga-tetangga semua datang membantu. Jadi kebetulan tidak ada orang yang di rumah, yang ada itu cuma karyawan saja waktu itu yang kerja. Nanti dibantu keluarkan semua mobil, barang-barang yang berharga. Tapi selebihnya yang lainnya tidak ada, hangus semua, terbakar. Jadi cukup tidak mudah untuk dilupakan karena kami semua pikir bagaimana ya, karena beberapa surat penting kayak ijazah begitu ada yang terbakar, jadi harus ngurus ulang gitu. Saya kayak mulai dari nol lagi. Ya saya mungkin karena tinggal di Makassar jadi agak mending ada rumah, tapi bapak ibu yang di Takalar kan sudah tempat tinggalnya sudah di mana tinggal gitu kan. Tapi untungnya masih ada tetangga-tetangga, jadi nginap dulu di rumah tetangga. Ya itulah, kami bangkit lagi, coba lagi mulai dari nol lagi gitu, untuk membangun semuanya kembali. Itu sih yang kami rasakan sama-sama, yang masih berbekas sampai saat ini. Jadi kalau orang tua sendiri memang sudah siap. Bapak sudah siapkan memang dari saya kecil. Memang dia memang tipe orang yang memang mempersiapkan. Jadi entah dia beli tanah yang murah, dulu kan masih murah ya, tanah murah, rumah yang murah. Jadi memang sudah ada aset-aset untuk nanti untuk anak-anaknya nanti. Jadi pada saat itu, saat dinyatakan lulus tanpa persiapan, sebenarnya pertama dinyatakan lulus di kedokteran UMI, gimana ya ambil uang cashnya. Dan untungnya pada saat itu masih ada tersisa ruko dan tanah, itulah akhirnya dijual. Tapi waktu itu kan dikasih jangka waktu pembayaran. Dan waktu ada jangka waktu pembayaran, belum ada nih uang tunainya. Jadi bapak sempat keliling-keliling, coba tawarkan ini rukonya, laku enggak ya? Nah, akhirnya sempat keliling berapa hari, sehari 2 hari itu nggak dapat. Tapi entah kenapa, mungkin udah rezekinya, ada kenalan bapak punya uang cash, nah itulah yang dipakai untuk daftar di UMI gitu. Jadi ada saja jalannya ya, walaupun sempat hampir menyerah ya, tapi diberikan jalan akhirnya sama Tuhan. Kerja keras dan kerajinannya. Tidak semua, saya melihat ya, tidak semua orang bisa bangun lebih cepat. Kebetulan di rumah itu kami sebagai loper koran. Dulu bapak menjual koran, menjual koran keliling. Dan akhirnya sekarang bisa jadi loper koran gitu. Jadi setiap pagi, pokoknya jam 4 subuh itu sudah bangun, nyusun koran, bagikan ke pengantar koran gitu kan. Jadi mungkin terbawa juga sama saya. Akhirnya sampai saat ini, kalau boleh ditanya sama teman-teman, saya tidak bisa tidur terlalu lama. Jadi pasti selalu bangun pagi. Ya paling kalau terlambat memang karena lelah sekali, tapi selalu bangun pagi. Kenapa? Karena saya yakin ketika kita mulai di pagi hari lebih awal dari yang lain, pasti ada saja rezeki. Ada jalan yang lebih baik, ada dengan hati yang lebih tenang, mungkin memulai aktivitas seperti itu. Jadi
Jadi itu yang paling saya banggakan dari orang tua, karena rajin dan tekun, tetap disiplin. Jadi sampai akhirnya bisa sekolahkan anak-anaknya sejauh ini gitu. Itu sih Kak. Kalau Bapak sendiri kan, kalau sebenarnya saya ada sisi suka dan tidak suka sama Bapak. Kalau tidak sukanya tuh Bapak terlalu keras gitu. sekali, suka marah, ya pokoknya gitulah. Dia agak tegas, disiplin dan sebagainya. Dan mungkin bukan cuma saya, semua orang agak yang dekat yang kenal beliau pasti berpikiran sama seperti saya. Tapi dari situ saya akhirnya belajar bahwa semua masalah itu kerjakan dulu sendiri, selesaikan dulu sendiri. Kalau tidak mampu baru minta tolong. Kenapa? Karena pada nanti di akhirnya kamu yang jalani seorang diri, kamu yang jalani semuanya sendiri. Tidak ada yang bisa dipercaya dalam hal ini. Jangan terlalu berharap lebih pada manusia lainnya, karena percaya pada diri sendiri itu lebih baik. Setidaknya kita bisa menyelesaikan semuanya sendirian dengan usaha kita sendirian. Toh kalau memang ada perlu butuh bantuan, berarti itu di luar kuasa kita kan. Butuh bantuan sama orang lain, atau kan yang paling penting minta bantuan sama yang pencipta, penguasa kita. Itu yang paling saya ingat. Jadi tidak perlu terlalu berharap pada orang lain, usaha saya dulu sendiri. Nanti kalau tidak bisa, berarti itu di luar kendali kita. Gitu. Oke, lanjut kalau gitu. Kayak mungkin harus biasa pernah satu ketika mungkin karena kecelakaan ya, saya pernah diserempet dan akhirnya jatuh motornya jatuh, terus rusak, saya agak luka, tapi tetap sih nggak bilang sama orang tua Sampai saat ini. sampai saat ini. Oh, tapi nggak terlalu parah, cuma kan pasti yang seperti itu terbawa sama mereka kan, kepikiran. Info seperti itu tetap saya jaga, jangan sampai, kalau masih saya bisa selesaikan sendiri ya selesaikan sendiri, kalau memang tidak bisa ya baru sampaikan sama orang tua. Seperti itu. Oke. Mungkin hal yang ingin dikatakan Bapak, Ibu, sebenarnya Ayu tidak suka dengan semua aturan-aturan, semua kekangan-kekangan, suara kerasnya Bapak, tidak suka. Cuma Ayu berterima kasih karena dengan semua itu akhirnya Ayu punya pendirian sendiri, pandangan yang lebih luas, sehingga Ayu bisa akhirnya berdiri tanpa harus mudah digoyahkan lagi, bisa membuka hati dan wawasan, bisa berjalan tanpa hambatan. Ya walaupun ada hambatan, itu betul-betul kalau tanpa doa dari Ibu dan Bapak itu Ayu tidak bisa lewati. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya Ayu sampaikan. Mungkin bukan Ayu yang balas nantinya, mudah-mudahan ada orang-orang baik, ada hal-hal baik di luar sana yang selalu menyertai Ibu dan Bapak. Kalau Kakak? Kalau Kak Agus juga sama, doa yang sama. Tanpa Kak Agus mungkin Ayu bukan siapa-siapa, belum berani untuk melakukan hal-hal baru. Kan dia suka melakukan hal-hal baru, selalu memberikan saya inovasi-inovasi baru. Ya mungkin tanpa Kak Agus saya juga tidak bisa menjadi pribadi yang mandiri, tidak ada merasa sendiri. Tapi dengan kehadiran Kak Agus akhirnya saya tidak merasa sendiri lagi. Selalu ada kakak, selalu ada pegangan yang bisa teman diajak untuk cerita, seperti itu Kak. Terima kasih Kak Agus. Oke, terima kasih Ayu. Iya.